Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Abdul Hasan, NIM E20192128. Baik, di sini saya akan mempresentasikan resumen yang telah saya buat. Tema tentang konsentrasi industri. Konsepsi konsentrasi industri menurut Lebzinski et al. 2005 mengkonsentrasikan penjualan yaitu ada dua, yaitu konsentrasi industri atau konsentrasi pasar dan konsentrasi agregat. Konsentrasi industri merefleksikan beberapa penting peran sejumlah perusahaan terbesar dari 4 sampai 8 perusahaan dalam suatu pasar atau industri. Dan konsentrasi agregat merefleksikan beberapa penting peran sejumlah perusahaan terbesar dari 50 sampai 500 perusahaan dalam perekonomian secara keseluruhan. Menurut Church et al. 2000 and Lebzinski et al. 2005, konsentrasi industri mengacu pada jumlah dan distribusi ukuran perusahaan. Semakin sedikit jumlah perusahaan yang ada di dalam pasar dan semakin besar ukuran perusahaan-perusahaan tersebut relatif terhadap ukuran seluruh perusahaan dalam industri, maka tingkat konsentrasi industri cenderung semakin menjadi tinggi. Chad et al. 2000 menyatakan hipotesa bahwa tingkat konsentrasi pasar memiliki hubungan yang positif dengan kinerja pasar. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa tingkat konsentrasi industri meningkat kemampuan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam pasar untuk menekan kompetisi dan mengkoordinasikan kebijakan harga di antara perusahaan-perusahaan tersebut cenderung semakin tinggi. Hisbuan 1993 mengacu pada GER 84 menyatakan bahwa konsentrasi industri dapat dijelaskan melalui 4 faktor, yaitu yang pertama adalah nasib baik atau lucky, dapat terjadi karena adanya beberapa perusahaan yang pertama kali masuk dan konsisten untuk beroperasi dalam suatu industri dalam waktu yang lama, sehingga mengakibatkan produk sejumlah perusahaan tersebut meningkat dan memiliki kelekatan dalam masyarakat. Kedua, faktor teknis yang mana terbagi menjadi 5, yaitu 1. Tingkat keluasan pasar produk. Kedua, skala ekonomi perusahaan. Ketiga, kalangan sumber daya ekonomi. Keempat, kemajuan teknologi. Dan yang kelima adalah pertumbuhan pasar produk. Dan faktor yang ketiga yaitu kebijakan dan regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat berkorelasi negatif maupun positif dengan konsentrasi industri, tergantung dari jenis kebijakan tersebut. Yang keempat adalah kebijakan perusahaan. Terkait dengan kebijakan perusahaan yang seperti manajer, strategi, diferensi produk, dan praktik-praktik bisnis yang sifatnya membatasi perusahaan baru untuk masuk ke pasar. Faktor lain yang mendorong terjadinya konsentrasi industri menurut Lebzinski et al. 2005 yaitu 1. Cakupan untuk terjadinya discretionary atau pengeluaran set choice. Cakupan discretionary atau kondisi-kondisi pasar yang tidak dapat ditentukan secara pasti. Lebzinski et al. 2005 mengacu pada situation mengidentifikasikan dua jenis
industri yang ditinjau dari karakteristik start choice-nya. Dan yang kedua, faktor yang kedua adalah tahapan siklus bisnis industri, yang mana terbagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Pengenalan atau introduction, kedua pertumbuhan atau grow up, yang ketiga adalah kedewasaan atau maturity, yang keempat adalah penurunan atau decline. Dan faktor yang ketiga adalah kapasitas yang khas atau defensibilitas dan konsentrasi inti perusahaan atau core competition perusahaan, yang mana mengacu pada Lipzinski et al. 2005 berdasarkan K 1993. This defense capabilities mencakup elemen arsitektur, inovasi, dan reputasi. Arsitektur mengacu pada organisasi internal atau relasi dengan pasokan distributor dan pengecer, serta pengetahuan spesifik atau khusus. Terkait industri, selanjutnya inovasi yang dikombinasikan dengan jaminan hak kekayaan atau hak kekayaan intelektual akan bertransformasi menjadi aset yang dapat mempertahankan pencapaian kinerja perusahaan. Sementara itu, perusahaan yang sudah dikenal dan memiliki reputasi cenderung diasosialisasikan dengan perusahaan penghasil produk berkualitas tinggi. Dan tema yang kedua adalah dominasi perusahaan. George et al. 2005 menyatakan bahwa dominasi merupakan fitur yang penting dalam analisis struktur industri. Menurut Lance 2002, konsep dominasi dapat diartikan sebagai kondisi dominan suatu perusahaan dalam industri tertentu memiliki pangsa yang besar dibandingkan perusahaan lainnya yang ada dalam industri. Church and World pada tahun 2000 menyatakan bahwa perusahaan dominant firms merupakan perusahaan yang karakteristiknya mendekati monopolis, namun memiliki share kurang dari 100% enopolis dan masih memiliki kekuatan pasar yang layak dipertimbangkan. Mengacu pada George et al. 2005, dominasi perusahaan dalam pasar cenderung disebabkan 2 faktor, yaitu aktivitas manajer dan inovasi. Atau Church and World 2000 juga mengemukakan 2 faktor yang menyebabkan dominasi pasar, yaitu faktor yang pertama, keunggulan efisiensi dominance firms dibandingkan dengan pesaingnya sebagai akibat keunggulan biaya yang sangat signifikan. Dan yang kedua adalah dominant firms yang memiliki produk superior. Oke, sampai di sini saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.